Nah, jadi yang mendengarkan video saya, apabila ada pemangku kepentingan yang terkait yang mendengarkan video ini, yang melihat video ini, maka tolong difikirkan bersama bagaimana solusi untuk teman-teman dengan disabilitas. Yang bukan disabilitas saja kita sulit mengatasi kok, apalagi yang disabilitas. Masalahnya bukan disabilitas dan non-disabilitas, tapi kita sama-sama manusia, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Disability Millennial. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap stay at home. Nah, ini saya lagi di balkon. Suasana di luaran juga nggak seramai biasanya. Memang mungkin masyarakat sudah benar-benar stay at home. Hanya beberapa kendaraan ya yang di luar. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik. Trending juga. Semuanya pasti pada tahu, yaitu tentang COVID-19. Tapi bukan hanya COVID-19 yang kita bahas, namun dampak COVID-19 untuk para disabilitas. Nah, kenapa sih kok memilih tema ini? Karena jujur saya sangat bukan miris ya. Iya, dibilang miris sih. Memang kita tahu bersama bahwa disabilitas adalah kaum atau ragam masyarakat yang mungkin jumlahnya lebih kecil daripada ragam masyarakat yang lain. Namun mereka pun juga individu yang terkena dampak virus ini gitu loh. Dampak secara apa sih? Secara ekonomi, secara intelektual, secara keilmuan juga ya maksudnya. Nah, mari kita coba memulai dari awal virus corona di Indonesia adalah pada bulan Maret. Kira-kira saya mendengarnya itu tanggal 14-an saya baru mendengar. 13-14-an. Iya. Dan setelah itu ada ketetapan bahwa sekolah diliburkan. Nah, sebelum lanjut atau sebelum kita membahas secara detail, perlu kita ingat bersama bahwa di tahapan atau di fase bencana itu ada 3. Pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Namun kita sekarang berada di tanggap darurat, yaitu di saat bencana. Nah, sebenarnya kalau kita berkaca ke negara-negara lain, sejak Januari itu sudah ada negara yang terkena COVID. Berarti sebenarnya kita harus ada yang namanya mitigasi bencana, yaitu memberikan penyuluhan tentang COVID, memberikan sosialisasi. Namun informasi yang saya peroleh dari teman-teman disabilitas yang lain, mereka masih belum mendapatkan sosialisasi terkait COVID-19. Hingga Maret akhirnya ketika sekolah-sekolah pada diliburkan dan sampai ketika status tanggap darurat bencana, teman-teman pun juga masih ada yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya COVID itu, bagaimana sih cara pekerjaannya virus ini, bagaimana sih cara kita untuk kalau bahasanya selain berwaspada lah, kita boleh bagaimana caranya kita untuk waspada dari virus ini atau melakukan tindakan pencegahan. Nah, itu mereka belum mendapatkan itu. Bahkan saya pun juga masih mencari-cari. Jadi belum ada sosialisasi yang didesain untuk teman-teman dengan disabilitas. Nah, maka dari itu teman-teman disabilitas banyak yang masih belum mendapatkan wawasan tentang itu. Sehingga mereka pun yang terjadi adalah ketakutan yang luar biasa itu muncul di dalam diri masing-masing individu. It's okay, wajar kalau hanya takut. Takut itu wajar. Semua orang pasti ada rasa ketakutan dengan virus ini, apalagi dengar korban meninggalnya berapa, tiap hari mesti dengar korban meninggal berapa, sembuh berapa, yang positif nambah berapa, itu pasti takut. Namun
ketakutan itu terjadi terhadap teman-teman disabilitas, dan ketakutannya sangat, dalam artian sangat takut mereka. Nah, saya mengkhawatirkan itu akan berpengaruh terhadap psikis mereka, terhadap psikis teman-teman dengan disabilitas. Karena minimnya informasi yang diperoleh oleh mereka dan minimnya informasi yang diberikan kepada mereka, itu maka yang terjadi adalah mereka sangat ketakutan. Sehingga ketika ditetapkan sekolah libur, termasuk SLB juga diliburkan. Nah, lantas saya berpikir, lantas bagaimana pendidikan teman-teman dengan disabilitas? Apakah dengan daring, dengan pembelajaran online, itu bisa sepenuhnya mengakomodir, bisa sepenuhnya memfasilitasi mereka? Bagaimana mereka dengan hambatan penglihatan seperti saya? Apakah seluruh aplikasi aksesibel untuk mereka? Bagaimana yang mereka menggunakan bahasa isyarat? Apakah semua pembelajaran, semua platform yang menyediakan belajar online sudah menggunakan bahasa isyarat atau interpreter? Nah, lantas yang paling miris adalah teman-teman disabilitas itu nggak sama dengan teman-teman yang bukan difabel. Mereka ada tahapan-tahapan yang berbeda, ada langkah-langkah yang berbeda yang mereka tempuh ketika mereka belajar. Seperti hanya terapi untuk teman-teman dengan hambatan fisik motorik, dengan autisme, itu sangat berbeda. Jadi apakah itu bisa dilakukan dengan online? Nah, itu yang menjadi tanda tanya saya pada sampai hari ini. Nah, jadi yang mendengarkan video saya, apabila ada pemangku kepentingan yang terkait yang mendengarkan video ini, yang melihat video ini, maka tolong difikirkan bersama bagaimana solusi untuk teman-teman dengan disabilitas. Saya pernah mendengar, bukan di kasus ini sih, di kasus yang lain, uang yang bukan disabilitas saja kita sulit mengatasi kok, apalagi yang disabilitas. Masalahnya bukan disabilitas dan non disabilitas, tapi kita sama-sama manusia, men. Jadi kita sama-sama mempunyai hak yang sama, mempunyai kesempatan yang sama, hanya caranya saja yang berbeda. Itu poinnya. Nah, poin berikutnya adalah dampak ekonomi itu sangat dirasakan oleh teman-teman dengan disabilitas. Banyak kawan-kawan saya yang mengeluh, yang bercerita bagaimana penghasilan mereka turun drastis ketika ada penetapan status darurat. Sudah mereka belum mendapatkan sosialisasi dengan baik, mereka terdampak secara ekonomi. Nah, apalagi yang berprofesi sebagai masir atau tukang masas, tukang pijat. Nah, bagaimana mereka harus bekerja? Saya mendengar pengakuan dari salah satu teman. Biasanya teman saya ini ya, biasanya teman saya ini satu hari mendapatkan 6-8 pasien. Nah, akibat COVID, dia hanya mendapatkan 2-3, itu udah bagus. Bahkan tidak mendapatkan sama sekali setiap hari, itu sering sampai sekarang. Saya selalu mengecek, kita selalu diskusi. Nah, dari situlah kita harus memikirkan juga bagaimana agar keberlangsungan hidup mereka terjamin secara ekonomi, terutama pangan. Nah, karena pangan adalah kebutuhan pokok, saya takutnya jika mereka tidak bekerja, mereka tidak makan, maka ada penyakit baru di situ. Jangan sampai sih, cuman itu ketakutan saya. Ketika kita lagi campaign stay at home, social distancing, dan menjamin perekonomian mereka, kita belum sampai ke arah sana, memikirkan untuk bagaimana keberlangsungan ekonomi mereka, atau kita masih kurang maksimal untuk memikirkan itu, saya takutnya ada penyakit baru yang timbul. Tapi jangan sampai. Semoga pemikiran saya ini salah. Sekali lagi, semoga pemikiran saya ini salah. Karena saking mirisnya saya mendengar curhatan teman-teman sekalian, teman-teman dengan disabilitas, teman-teman dengan penghasilan harian. It's okay, teman-teman yang tidak berpenghasilan harian, teman-teman mungkin yang sudah penghasilan tetap, gaji per bulan, tidak berdampak. Saya tidak akan menjelaskan di sini. Tapi bagaimana teman-teman yang berdampak secara ekonomi. Nah, itu dia. Nah, apalagi di saat sekarang baru-baru saja kita dengar dengan bahasa
pembatasan sosial berskala besar. Sudah mulai di beberapa wilayah, maka itu sangat berpengaruh bagi mereka. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah apakah rules yang dibuat, apakah regulasi yang dibuat sudah aksesibel, sudah akses untuk teman-teman dengan disabilitas. Saya pernah mendengar salah satu poin dari PSBB ketika checkpoint adalah yang memakai motor tidak boleh bergoncengan. Wow, cukup mengerikan buat saya. Dan ketika saya mendengar itu cukup terpukul, seperti tertampar keras. Yang saya tanyakan satu, bagaimana dengan teman-teman dengan disabilitas yang memerlukan pendampingan? Saya setiap hari kalau misalnya kemana-mana, beraktivitas, mengisi training, mengajar, selalu dibonceng, baik itu ojek online maupun teman. Nah, ketika tidak boleh boncengan, tidak mungkin saya memakai motor sendirian. Itu poinnya. Jadi mohon, kebijakan-kebijakan ini jangan hanya dikaji dari perspektif umum, perspektif yang sangat general, tapi mari kita kaji bersama, libatkan pihak-pihak terkait untuk mengkaji bagaimana kebijakan ini didesain dengan aksesibel. Nah, apalagi dengan kondisi PSBB seperti ini, maka bisa jadi mereka yang bekerja atau berpendapatan harian tidak bekerja sama sekali. Kembali lagi kita berpikir lagi-lagi masalah pangan, bagaimana mereka bisa makan. Apalagi mereka yang sudah dibebani dengan anggota keluarga, udah punya anak, udah punya istri, anaknya sekolah, waktunya tahun ajaran baru, membayar uang SPP dan uang-uang yang lain, terus bagaimana? Nah, maka dari itu kemarin saya sempat melakukan, bahkan sampai sekarang saya masih open donasi untuk 100 tunanetra di daerah tempat tinggal asal saya, di daerah Lamongan. Pendonasi untuk 100 tunanetra yang terdampak COVID-19. Kita kemarin sudah melakukan pembagian donasi gelombang pertama dengan membagikan 30 paket sembako untuk teman-teman netra. Itu pun tidak cukup menurut saya, jadi masih kurang 70 lagi. Dan itu pun saya rasa juga ada pihak-pihak lain yang harus bersama-sama bergandengan tangan untuk mereka-mereka yang terdampak. Jadi pesan saya, kita mau stay at home, kita juga mau menerima adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, namun desain semuanya itu dengan aksesibel. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mungkin ada video-video berikutnya yang nanti akan mengulas secara detail bagaimana pendidikan untuk teman-teman dengan disabilitas ketika di wabah seperti ini, bagaimana nanti perekonomian mereka. Nah, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dan agar saya lebih semangat lagi untuk membangun channel ini, don't forget to like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.